Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Alhamdulillah, kita tadi telah melaksanakan sholat subuh. Ingatnya maghrib baik. Ini kan saya pengganti ini, jadi ingatnya maghrib aja. Sholat subuh berjamaah di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini mungkin saya namanya juga sebagai pengganti pengganti, kalau dibilang URC Ustadz Reaksi Cepatnya. Mungkin saking cepatnya kita membahasnya juga mungkin buka-bukanya cepat-cepat juga ini. Baik bapak-bapak, melanjutkan pembahasan pada waktu yang dulu tentang dulu kan pernah kita bahas tentang fardu di dalam sholat. Terus setelah itu kita bahas juga sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Sunnah-sunnah di dalam sholat dalam kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul ini disebut dengan kata istilah al-mahasinu fi sholat, atau sesuatu yang indah-indah di dalam sholat. Jadi hal-hal yang sunnah di dalam sholat itu dianggap sesuatu yang indah. Mahasin atau hasan atau ihsan itu artinya yang hal-hal yang sunnah itu, yang terbaik lah ibaratnya, hal-hal yang indah, yang tentunya tanpa hal-hal yang sunnah ini sholat kita itu mungkin sangat minimalis atau sangat sedikit sekali amalannya di dalamnya. Kalau nggak salah dulu kita sudah sampai pada sebenarnya tentang ada gerakan ruku kalau nggak salah. Nah, kalau dalam gerakan ruku, gerakan sujud itu kan semua masuk dalam rukun-rukun sholat atau fardu di dalam sholat. Nah, sedangkan supaya kita lebih sempurna di dalam mungkin gerakan rukunya dan juga bacaan tasbih di dalamnya, tentunya maka ada hal-hal yang dilakukan oleh Nabi yang dianggap oleh para ulama itu adalah hal yang sunnah atau yang indah atau yang lebih sempurna. Kalau orang misalnya ruku atau sujud untuk memenuhi rukun, ya sekedar ruku, sekedar sujud saja sudah dianggap sudah memenuhi rukun. Tapi supaya lebih sempurna, lebih ihsan atau lebih baik lagi atau lebih indah lagi di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu, maka perlu kita untuk menyempurnakan. Bukan berarti orang yang ruku atau dianggap misalnya dapat membatalkan sholat gitu. Artinya maksudnya sekedar ruku doang gitu, kemudian rukunya nggak sampai memenuhi kesempurnaan di dalam
yang disebutkan oleh Rasulullah itu kemudian dianggap dia membatalkan sholat. Tidak. Boleh jadi ada orang yang mungkin rukuknya ya misalnya terlalu nunduk sekali begitu, atau rukuknya kita pernah lihat gitu ya, ada jamaah yang rukuknya kepalanya dongak dikit gitu, atau terlalu berduduk ke bawah. Ya kalau dia tidak tahu ya seharusnya mungkin dikasih tahu ya. Kalau mungkin dia sudah tahu tapi memang pengennya seperti itu, nah itu agak susah juga ya. Karena ada juga yang kayak gitu ya. Nah ini perlahan-lahan memang cara untuk memberitahu kan. Baik, mungkin pada saat ini kita coba bahas tentang ruku' dan juga tasbih di dalamnya, dan juga terkait dengan itu nanti kita juga bahas ar-raf'u minar ruku'i walhamdu fihi, bangkit dari ruku' dan pujian di dalamnya. Kalau melihat hadis ya, yang ada di dalam kitab ini, nah itu disebutkan di sini ra'a Hudzaifah rajulan la yutimmur ruku'a was sujuda. Ya, sahabat Hudzaifah melihat seorang laki-laki yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Ya. Di sini disebutkan li adami ityanihi bituma'ninatil wajibati fihima faka'annahu kana yunakkiru naqral ghurabi. Karena ketiadaan tumakninah di dalam tumakninah yang dianggap itu hal yang sangat wajib. Tumakninah itu kan dianggap wajib oleh mazhab Syafi'iyah pun juga dikatakan itu wajib di dalamnya. Jadi dia melakukan ruku dan sujud seolah-olah seperti mematuknya burung gagak. Jadi mematuknya burung gagak gitu. Jadi dianggap bagaikan seperti mematuknya burung gagak gitu disebutnya. Faqala, maka kemudian ia berkata, ma shallaita walau mutta ala ghairil fitrati allati fatarallahu Muhammadan 'alaiha. Engkau tidak sholat atau tidak melakukan sholat, artinya sholat kamu dianggap kurang sah katanya. Walau mutta ala ghairil fitrah, seandainya wafat, engkau itu wafat dalam keadaan tidak fitrah yang Allah sudah fitrahkan atau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan ruku dan sujud itu. Kalau melihat secara tekstual hadis ini kan kayaknya mengerikan ya, artinya sampai diancam seperti itu. Tapi hadis ini sebenarnya adalah hadis yang sampai pada seorang sahabat Hudzaifah. Artinya hadis mauquf ya. Tapi dia akan menjadi marfu ketika akan dilengkapi oleh hadis-hadis yang lain yang mendukung tentang ini. Di sini yang dimaknai dengan kata walau mutta ala ghairil fitrah, seandainya mati kau mati dalam keadaan tidak fitrah, dijelaskan dalam kitab ini hadza sharihun fi kufrihi walakinnal murada minhu at-tahwil. Ya. Jadi secara jelas, secara gamblang, secara tekstual hadis ini menunjukkan tentang keingkarannya atau kafirnya orang itu. Tapi kafirnya bukan kafir ini ya, kafir harbi itu atau keluar dari Islam. Apa di sini sebutkan, tetapi yang dimaksud kafir di sini adalah karena dia telah melalaikan atau menggampangkan, atau bisa juga disebut melalaikan lah, bukan menggampangkan ya, melalaikan, tidak melakukan sholat dengan secara sempurna. Selanjutnya ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasai. Nah, hadis selanjutnya
An Abi Humaidis Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi annahu qala li nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya beliau berkata kepada seseorang dari para sahabat Nabi. Di sini disebutkan yaitu sekelompok orang, ya. Yaitu siapa mereka, diantaranya Sahal bin Sa'ad, Abu Usaid dan Muhammad bin Musallamah, ya. Di sini disebutkan 3 orang ini. Ana ahfazukum li sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku, ya, ahfazukum, memelihara untuk kalian terhadap sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga untuk kalian terhadap sholatnya Rasulullah sallallahu. Ra'aituhu, aku melihatnya, idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'an mankibaihi, apabila bertakbir ia angkat kedua tangannya itu setentang dengan bahunya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatihi, dan apabila ia ruku, ia menempatkan kedua tangannya di kedua lututnya. Ini 8. Ya, wadha'ahuma ala rukbataihi ka'annahu qabidun alaihima. Wa fi riwayatin wa ba'ada mirfaqaihi an jambaihi, meletakkan kedua tangannya atau kedua telapaknya, ya, itu di atas kedua lututnya, seolah-olah dia, ya, dilihatnya itu seolah menggenggam keduanya. Jadi sebaiknya menggenggam kedua lututnya, ya. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, ditambahkan, dan juga menjauhkan dari kedua sikunya itu daripada kedua sisi kedua sisi apa ini? Kedua sisi perutnya. Nah, jadi menjauhkan. Nah, ini hadis-hadis, ya, saya bacakan saja ini. Ya. Tsumma hasara dhahrahu. Nah, jadi setelah meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, jadi bukan yang dipegang betisnya, ya. Nah, terus kemudian juga bukan kemudian megang lutut, tetapi terlalu bungkuk sehingga kedua sikunya itu mendekati kedua sisi daripada perutnya itu. Kan ada juga nih, ada ya jamaah yang juga mungkin melakukan kayak gitu. Contoh, ini dicontohin, ya. Jadi sebenarnya dulu udah pernah, ya. Mohon maaf. Jadi misalnya Allahu Akbar. Nah, ini digenggam dan dia lurus ke depan. Tapi ada yang kurang tepat begini. Nah, ini sehingga menepi. Sedangkan kalau begini kan ini sikunya menjauh dari kedua sisi. Tapi kalau begini bisa agak mendekat ke perutnya. Ya, kayak mau lari, betul. Kurang tepat lah ibaratnya begitu. Kalau melihat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dianggap kurang tumak ninahnya, ya. Atau boleh juga tumak ninah itu adalah terkait dengan terlalu cepat. Ya, boleh jadi rukuknya itu tidak agak lama dikit lah, jangan terlalu cepat juga. Artinya apa? Sebelum sempurna kondisi daripada punggungnya dengan rata dengan lehernya. Di sini disebutkan di dalam kitab itu Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah, fikih imam mazhab. Jadi di sini dikatakan disunahkan, jadi hukumnya sunnah sebenarnya, meluruskan antara punggung dengan leher saat ruku. Jadi punggung dengan leher itu agak rata, meluruskan. Nah, ini disebutkan di sini karena dikatakan, ya, tadi disebutkan juga dalam hadis,
Nah, ini hadisnya tadi mendukung daripada pendapat ini di dalam kitab Al-Fiqh fil Madzahib Arba'ah. Karena Nabi saat melakukan ruku, beliau meratakan punggungnya. Sampai-sampai jika punggung beliau itu ditumpahkan air, ya di sini disebutkan gitu, maka air itu stabil di atasnya. Dia tidak akan terjatuh ke bawah. Dan disunahkan ya, pula pada saat ruku itu agar kepala juga lurus dengan bagian bawah tubuh yaitu bokong. Jadi ini dengan bokong ini harus lurus gitu ya. Saya kira sudah inilah tahulah jamaah ya. Ya, tapi kita perlu ini aja apa sandaran dalilnya atau argumentasinya ini dari mana gitu ya. Nah, ini dikatakan karena Nabi saat melakukan ruku beliau tidak mengangkat kepalanya. Nanti sini ada kata-katanya itu. Tidak mengangkat ya kepalanya dan juga tidak pula menundukkannya. Dan ini disepakati oleh 4 imam mazhab tersebut. Artinya ulama 4 mazhab ini sepakat. Ya, jadi disunahkan punggung dan leher saat ruku itu harus lurus gitu. Disunahkan. Berarti kalau disunahkan, seandainya ada orang ruku kemudian tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, dia tidak mendapatkan pahala sunnah gitu aja. Tetapi secara rukun dia sudah dianggap sah, walaupun memang kondisinya seperti itu. Tapi kan kita pengennya yang sempurna ya, yang terbaik, yang indah lah. Nah, ini disebutkan dalam kitab ini. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi faida rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya, istawa hatta ya'uda kulla faqarin makanahu, meluruskan sehingga kembali semua tempat posisi tulang itu pada tempatnya, posisi tubuhnya pada tempatnya. Nah, ini dijelaskan juga di sini minar ruku', maksudnya kembali dari rukuknya ya, kepalanya dari rukuknya. Wal muradu idza rafa'a minar ruku'i istawa qa'iman. Apabila bangkit dari ruku, maka dia meluruskan berdirinya. Jangan misalnya belum lurus sudah langsung sujud. Lurus tegak ya, lurus tegak dulu. Jangan misalnya habis ruku nih, Allahu Akbar, Allah langsung gitu. Itu belum dianggap lurus tegak. Yang dimaksud dengan qaiman ya, yaitu harus lurus tegak seperti pada saat berdiri mau melakukan takbiratul ihram. Ada kalanya ya kita pernah mengikuti imam ya terlalu cepat ya, artinya tidak membaca nanti tidak membaca misalnya pujian pada saat berdiri tegak, iktidal ya, lurus. Iktidal itu kan artinya lurus, meluruskan. Qaiman berdiri tegak ya. Nah, ini kadang-kadang ada yang belum berdiri tegak sudah langsung sujud. Nah, biasanya kalau kita lihat itu biasanya ya pas pada saat sholat sunnah itu kadang-kadang ya. Kalau sholat sunnah itu kayaknya agak cepat gitu kelihatannya. Biasanya begitu. Ya, tapi itu juga bukan membatalkan juga gitu. Hanya saja tidak sempurna ya. Terus kemudian faida sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima. Maka dan juga apabila sujud dia meletakkan kedua tangannya tidak dibentangkan kedua tangannya. Muftarishin ya, tidak terbentangan seperti layaknya binatang buas ya, muftaris itu. Wala qabidihima, dan juga tidak menggenggamnya. Jadi kalau lagi sujud kedua tangannya itu tidak dibentangkannya dan juga tidak genggam begini, tapi di ini. Nanti ada tuh ya. Ada
banyak perbedaan itu. Jadi pada saat sujud, nah, atau ini dulu deh ya, jangan sampai sujud dulu ya. Berdiri aja dulu, berdiri dari bangun dari ruku. Ingin dari ruku itu kan juga kan pada saat kita iktidal atau berdiri dengan tegak, itu kan kita disunahkan juga untuk membaca pujian atau alhamdu. Nah, pujian itu kan riwayatnya ada banyak nih. Ada bacaan yang sangat sederhana saja, yaitu cuma Rabbana lakal hamdu, tidak pakai wa. Ya ada. Itu juga betul. Itu juga ada hadisnya ya di sini. Ada riwayat yang kedua Rabbana walakal hamdu, pakai wau. Ada. Itu juga betul. Jangan disalahkan ya. Ada juga yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga betul. Ada juga Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu juga betul. Jadi semuanya itu ada riwayatnya masing-masing gitu. Nah, ini bisa dikatakan di sini ada hadisnya. Di sini kunna yauman nusolli an Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi', kami pernah suatu hari ya salat di belakang Nabi, artinya menjadi makmum. Falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ati, pada saat Nabi mengangkat kepalanya dari ruku, qala, beliau mengatakan kata Sami Allahu liman hamidah. Ya, semoga itu tambahan sebenarnya. Arti letter luck-nya sih Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Enggak pakai semoga. Harusnya Allah mendengar, Allah telah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kadang terjemahan kita ditambahin semoga. Semoga Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Masa bagi Allah? Ya pastilah ya, yakin ya. Ini pakai fiilnya juga, fiil maudhi atau kata kerja lampau, menunjukkan bahwa Allah pasti telah mendengar pujian kita. Nah ini kemudian faqala rajulun wara'ahu, maka ada salah satu makmum ya, seorang makmum di belakang Rasulullah itu membacanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma insarafa, ketika selesai dari salat, qala, Rasulullah langsung menengok ke belakang dan bertanya, manil mutakallim, siapa yang tadi bicaranya atau bacaannya seperti itu, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia berbeda dengan apa yang dibaca oleh Nabi ya. Qala, nomor 4 sini, ar-rajulul ladzi qala Rabbana walakal hamdu, seorang laki-laki yang membaca Rabbana walakal hamdu gitu. Itu langsung berkata, ana, katanya, saya Rasulullah. Qala ra'aitu bid'atan wa salatina malakan yabtadirunaha. Aku melihat sekelompok daripada 30 malaikat ya, 30 malaikat ya, itu yabtadirunaha, mengejar. Luar biasa dengan perkataan itu doang. Coba bayangkan, kita itu dikasih oleh Allah yang Maha Rahim, membaca kalimat Rabbana walakal hamdu saja, malaikat-malaikat itu berebutan, berlomba-lomba untuk apa? Ya, di sini dijelaskan yatasabaquna ila kitabatiha li admi sya'niha. Mereka saling berlomba-lomba untuk bersegera menulis perkataan itu karena dari keagungan daripada perkataan itu. Luar biasa ya.
Ya, yufhamu minhu anna hunaka malaikatun yaktubunal a'mala siwal kitabah. Jadi dipahami juga dalam hadis ini bahwa di atas sana itu ya ada malaikat-malaikat yang menulis semua amalan itu selain daripada malaikat pencatat. Wa fihi inayatun kubra bi shalihil a'ma. Ini merupakan suatu pertolongan yang besar ya dengan perbuatan-perbuatan amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, di sini kemudian dalam kitab ini menyebutkan sebuah ayat firman Allah dalam surat Fatir ayat 10. Nah, bunyinya ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uhu. Ya, naik semua perkataan-perkataan yang baik ke atas langit ya, sehingga ya naik, dan juga amal soleh juga terangkat naik ke atas juga. Jadi jangan dikira perkataan-perkataan yang sederhana seperti itu saja itu dibacakan oleh seorang di belakang Nabi ya, yang dia bukan ya, dia adalah sahabat mungkin ya, di antara di sini nggak disebutkan sahabatnya siapa. Dia membacanya beda dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Dengan begitu saja para malaikat itu berebutan, berlomba-lomba untuk segera mencatat keagungan dari perkataan itu. Dan tentunya didukung oleh surat Fatir ayat 10, maka perkataan-perkataan yang baik itu akan naik ke atas sana. Begitu juga amal soleh. Nah, oleh karena itu jangan sampai pada saat berdiri tegak setelah bangun dari ruku tidak membaca apa-apa. Sempatkan ya. Itu sempatkan, jangan sampai ditinggalkan. Jadi Rabbana walakal hamdu boleh. Rabbana lakal hamdu juga boleh. Itu juga ada riwayatnya. Nah, ini juga ada riwayat seperti ini. Wa kana an-nabiyyu idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Itu nabi yang berbicara atau nabi yang membaca. Nabi ketika setelah membaca sami Allahu liman hamidah, beliau membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya, ini ada Allahummanya. Allahumma rabbana walakal hamdu. Itu langsung Nabi yang membaca. Kalau tadi seorang sahabat atau makmum yang kemudian oleh Rasulullah itu diyakinkan lagi, ditegaskan lagi, sungguh luar biasa. Begitu pula juga bacaan doa iftitah, waktu itu kita sudah pernah bahas ya. Doa iftitah juga ada doa iftitah yang bukan Nabi yang membacanya, tapi seorang makmum di belakangnya, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu cukup sampai di situ. Itu dari yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar. Nah, itu cuma sampai situ aja. Itu luar biasa, Nabi sampai kaget. Sama juga terkait juga para malaikat di sana, sehingga pintu langit itu terbuka sebelum perkataan-perkataan yang lain. Hanya karena perkataan itu saja langit itu langsung terbuka. Terlebih dahulu kata-kata itu yang masuk. Karena itu pujian kepada Allah ya. Nah, sama juga dengan ini. Ya, Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji-pujian yang banyak. Ya, thayyiban, yang penuh dengan kebaikan, mubarakan fi, dan penuh dengan keberkahan di dalamnya. Luar biasa. Ini. Terus kemudian juga ada juga di sini juga diriwayatkan Abi Hurairah yang menyampaikan dari Nabi. Nabi kemudian menyatakan, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah. Kalau ini Nabi menyuruh. Kalau tadi kan Nabi membaca secara langsung, ada. Kalau ini Nabi menyuruh.
apabila ada seorang imam membaca sami Allahu liman hamidah, ya, fakulu, maka katakan oleh kalian apa? Allahumma rabbana walakal hamdu. Pendek gitu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji. Ya, ini. Jadi walakal hamdu. Fa innahu, katanya, dijelaskan lagi dalam hadis ini, man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka sesungguhnya bagi siapa saja yang bersamaan membacanya itu bersama dengan bacaan para malaikat di atas sana, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan kalau kita memaknai kata-kata itu ya, kita supaya lebih sholat kita itu biar agak lebih mendalam lah, mengetahui sampai sedalam itu gitu. Jadi jangan sekedar cuma menuntaskan atau menggugurkan kalimat itu saja, tapi pada saat kita membaca itu kita maknai bahwa luar biasanya para malaikat saja semuanya berlomba-lomba untuk menuliskan bacaan itu. Harusnya kita maknai begitu, kita bayangkan gitu. Jadi kita bayangkan dalam sholat kita, pada saat kita membaca Allahu Akbar kabiro, kita juga bayangkan itu akan luar biasa sholat kita, insya Allah, ya, akan khusyuk, kita tidak akan memikirkan yang lain, insya Allah. Nah, itu perlunya kita mengetahui sampai mengapa asbabul wurudnya juga dalam hadis itu. Ini dikatakan, dan juga ada juga hadisnya tadi kan dari Abu Hurairah. Nah, ini dari Ali radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini mengatakan Rasulullah SAW idza rafa'a rasahu minar ruku' qala sami Allahu liman hamidah. Rasulullah SAW apabila bangun dari ruku, ya, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, lalu beliau membaca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga riwayatnya itu. Jadi itu juga sesuatu yang baik. Ini kalau diartikan, ya, Allah mendengar bagi siapa saja yang memujinya. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji, mil as-samawati, sepenuh langit, sepenuh langit. Ini as-samawat bukan sekedar sama. Kalau sama kan tunggal. Ini as-samawat, langit gitu. Ya, langit saja. As-samawat. Wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi. Ya. Wa mil ama bainahuma, dan juga serta sepenuh di antara keduanya. Ya, dan juga sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu. Luar biasa. Artinya apa? Tidak ada ruang yang kosong, ya, harapan kita pada saat membaca doa ini atau pada saat kita memuji Allah ini. Pokoknya sampai di tempat-tempat yang kecil, di bumi yang paling dalam, langit yang paling itu, semuanya ada pujian Allah. Nah, itu kalau kita maknai seperti itu kan luar biasa sholat kita itu. Jadi pada saat kita baca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, kita bayangkan seperti itu biar sholatnya lebih bermakna lagi. Jadi ini semuanya ada riwayatnya. Jadi artinya mau baca Rabbana lakal hamdu, silakan. Mau baca Allahumma Rabbana walakal hamdu, silakan. Ada yang mau baca Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu juga bagus. Ada juga yang baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu juga bagus juga. Nah, ini kemudian disebutkan ya di sini.
Nah, tadi itu posisi dalam posisi ruku dan juga berdiri yang tegak ya. Kita udah masuk pada saat bangun dari ruku. Nah, kalau bacaan di dalam ruku, nah ini juga ada hadis-hadisnya nih. Nah, ini hadisnya ada di sini. Nah, ini juga posisi sujud juga langsung dijelaskan di dalam kitab, dalam hadis Rasulullah SAW ya. Kita kembali ke sini tadi. Tadi kan betapa indahnya ya tentang bacaan-bacaan pada saat kita i'tidal atau bangun dari ruku. Nah, sekarang saya lanjutkan tadi. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi. Pada saat sujud meletakkan kedua tangannya tidak seperti binatang buas, yaitu membentangkan kakinya, kaki depannya ya. Karena kan binatang buas kan nggak punya tangan, ya kaki semuanya. Wala qabidihima, dan juga tidak menggenggamnya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi, dan juga menghadap kiblat ujung-ujung jemari kedua kaki. Ya, jadi tegak, kemudian juga kedua jemari-jemari kakinya itu menghadap kiblat. Ya, artinya tidak ditekuk. Nah, kalau nggak menghadap kan bisa ada yang cuman begini. Ini sebaiknya tekuk. Ya, tekuk. Bukan, ada juga yang begini nih ya. Nah, yang nggak mau ya, jadi ngadapnya ke bawah itu kalau begini. Tapi begini harusnya, ya jemarinya menghadap kiblat juga. Nah, posisinya ya menghadap kiblat. Fa idza jalasa fir raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Maka apabila duduk di antara dua sujud ya, di dua rakaat yang dua rakaat kedua itu ya. Di dua rakaat itu kan ada dua ini. Sini sebutnya fi raqatain ya, dua sujud lah maksudnya. Jalasa ala rijlihi, duduk di ala rijlihi, duduk di kaki yang sebelah kiri, yang bertopang pada kaki sebelah kiri, dan juga menegakkan kaki kanan. Bisa ya? Udah, saya kira udah maklum semua ya. Tapi saya berikan contoh lagi sekali lagi ya. Saya bukannya ini ngajarin, tapi ya begini aja. Nah begini, ini yang tepat, yang sunnah. Tapi ada memang posisi saudara kita yang maaf ya, yang tubuhnya subur ya, sebenarnya subur lah. Ya, itu memang agak kurang kuat begini nih. Ya, maka ya dia begini dah. Nah itu ulama di situ di dalam kitab Al-Fiqh fil Madzhabil Arba'ah akhirnya mengatakan bahwa ketika ada saudara kita yang mungkin karena posisi tubuhnya subur atau tidak kuat untuk ini, maka dibolehkan sesuai dengan ini, masih di ma'fu alaih gitu ya, dimaafkan. Cuma kalau diusahakan bisa seperti itu, sebaiknya seperti itu, karena itu sunnahnya seperti itu ya. Itu yang terbaik, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan ada juga yang mohon maaf yang badannya besar sekali gitu kan ya, kalau nginjek itu juga berat gitu, apalagi kalau kelamaan, waduh dia udah kayak geter gitu kan ya, kakinya gitu, kayaknya nahan itu orang ya, ada yang gitu ya. Ya kalau posisi ada saudara kita yang tidak mampu itu ya, akhirnya ujung-ujungnya pun ulama ya, ini ya ulama itu mengatakan disilahkan untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi ada juga yang kayak gitu, kita jadi tidak langsung harus saklek gitu ya, tetapi lebih fleksibel kalau melihat ada jemaah atau makmum yang seperti itu. Itu ada dispensasi lah saya kira ya, ada dispensasi. Nah kemudian ini udah jam 6. Nah, mungkin gimana ya? Kita lanjutkan sebentar nih.
Oh iya, pada saat posisi sujudnya, berarti kan ruku udah ya, sujud. Nah kalau sujud ini memang ada kalau kita melihatnya kalau di hadis Nabi ya, kalau ini sudah masuk bahasan daripada bacaan-bacaan pada saat sujud ini. Masih panjang sih sebenarnya kalau kita bahas satu persatu, insya Allah waktunya aja nih kurang ini. Sedikit aja ya. Pada saat sujud itu posisi tangan itu tidak mekar gitu ya, tetapi rapat. Ini. Lalu posisinya di mana? Nah, ini ada dua macam ya. Ada yang setentang dengan bahu, ya setentang dengan bahu. Ada 3 macam lah, ada beberapa macam. Ada yang ini sejajar dengan telinga. Ini Imam kalau yang sini ini Imam Syafi'i dengan Imam Hambali kalau nggak salah. Kalau yang sejajar dengan telinga ini Imam Maliki nih. Ya. Nah, tapi kalau Imam Hanafi mensunahkan gini boleh, begini boleh. Nah, kalau Imam Hanafi. Jadi mazhab Imam Hanafi setentang dengan bahu boleh, sejajar dengan telinga boleh. Sunahkan. Disunahkan kedua-duanya. Nah, kalau mazhab Hanafi ini sunnah, ini juga sunnah. Gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i dengan Hambali itu setentang dengan bahu. Ya, sama pada cuma dan kemudian ini harus rapat. Sebaiknya rapat, jangan harus ya. Sebaiknya rapat. Yang sempurna adalah rapat, tidak mekar. Berbeda pada saat ruku ketika menggenggam lutut, dia mekar dan kemudian menggenggam. Nah itu. Kemudian ya pada saat sujud, yaitu posisi agak lurus ininya ya, punggungnya, agak maju dikit lah ke depan. Ya. Dan memang sih ada hadis yang terkait dengan masalah itu, di mana sujudnya itu ya seolah-olah apa di sini ada hadisnya itu. Wa fi riwayatin idza sajada kana idza sajada jafa baina yadayhi hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Ya. Apabila sujud itu hendaklah tangannya itu jauh dari ada rentang, ada jarak jauh dari sisi tubuh samping dan lebih lebar ini, sehingga seandainya kalau ada seekor anak kambing ingin, ini arodat loh ya, ingin melewati di bawahnya, di bawah tangannya tadi, lebar itu, merot, itu sampai bisa melewati. Cuman kan kata Ustadz Adi Hidayat kan mengatakan ini kan ada kata lau. Lau ini artinya seandainya, artinya tidak pernah dilakukan dengan mengukur apa seekor anak kambing suruh lewat begitu, enggak. Artinya gitu. Artinya ya jangan sampai terlalu merapat. Nah, di dalam kitab Al-Fiqh fil Madzahibil Arba'ah ada ulama, ada yang mengatakan mengatakan tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Ada yang mengkhususkan bagi perempuan. Nah, ini juga ya, di dalam kitab itu disebutkan khusus untuk perempuan itu agak merapat ke pahanya. Ya, merapat ke pahanya dan ini juga merapat ke pahanya. Dan merapat ke dalam perut dan pahanya, perut sisi di sampingnya ya, untuk perempuan. Ini ulama mazhab Syafi'iyah juga sepakat seperti itu. Mengapa katanya? Tujuannya agar auratnya itu lebih aman, lebih khawatir. Mungkin lagi sholat ada angin terbuka, mungkin lagi sholat ada mungkin lagi posisi capek dan sebagainya terus kemudian jatuh dan sebagainya, ada sakit dan sebagainya itu. Nah itu begitu. Ada yang kemudian gitu.
Ada yang mengatakan tidak ada bedanya, di mana laki-laki juga sama, perempuan juga sama dengan laki-laki melakukan seperti itu. Ada pula juga ulama ini ya, bukan dari hadis ya. Kalau saya lihat gak ada, hadisnya gak ada. Ini pendapat ulama ya, mazhab Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu mengatakan karena dia kan lebih hati-hati ya, betul masuk ke dalam itu tidak mengapa seperti itu. Saya kira itu untuk sekarang mungkin sampai di sini aja, mungkin bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya atau mau menyempurnakan, silakan ya. Silakan Pak Haji Joko. Waalaikumsalam. Ikut. Itu salah satunya ya, juga dimana juga bahwa kita sholat seluruhnya itu persis mengikuti sebagaimana baginda Nabi sholat. Yang benar seperti apa Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa ketika baginda Nabi sholat ya, bangun dari ruku ya, ada jamaah yang membaca Berbeda gitu ya, yang berbeda dengan apa yang dibaca oleh baginda Nabi ya. Begitupun doa kita juga pernah ada yang seperti itu gitu ya. Nah, artinya bahwa sunnah itu tidak selalu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi gitu ya, tetapi boleh jadi ada yang dilakukan oleh sahabatnya, kemudian diketahui oleh baginda Nabi, dan baginda Nabi membenarkan gitu ya, atau tidak menyalahkan gitu ya. Atau pernah juga ada yang orang buru-buru, sholatnya buru-buru, dikoreksi oleh Nabi untuk mengulang gitu ya. Nah, artinya seperti itu kira-kira yang benar gitu ya. Itu aja Ustaz. Oke, baik. Pencerahan. Ya, baik. Nah, ini nambahkan ya, supaya ada pengetahuan juga nih dari jemaah yang lain. Betul apa dikatakan oleh Pak Haji Joko. Artinya pada saat ini mekanisme bagaimana kita mengikuti imam yang benar. Nah, ini ya. Mekanisme yang tepat lah ibaratnya begitu untuk mengikuti imam. Agar kita tidak mendahului gerakan imam. Karena kalau kita sudah mendahului gerakan imam, itu sangat Rasul tidak suka itu. Bahkan digambarkan layaknya seperti nanti kalau dibangkitkan kepalanya sebagaikan seekor kuda gitu. Karena saking mendahului imam. Kan boleh jadi imam itu kadang-kadang didahului oleh makmumnya. Jadi nggak boleh, sebaiknya itu dihindari. Nah, oleh karena itu mekanisme tepat, betul apa dikatakan oleh Pak Haji Joko tadi, ini menguatkan ya. Jadi mekanisme untuk mengikuti imam, memang kan hadisnya cuma ya, artinya perintah untuk mengikuti imam itu memang ada. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Jadi sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti ya, diikuti. Namanya diikuti, bukan dibersamai. Oleh karena itu jangan mendahului gitu loh. Jadi kalau kita mendahului atau membersamai itu kurang tepat. Yang tepat adalah kita mengikuti. Betul itu mekanisme. Pada saat imam sudah sempurna posisi rukuknya, baru kita mengikuti, bergerak, baru kita makmum bergerak. Tapi juga imam juga harus mengerti juga kondisi makmumnya. Posisi pada saat menyebut takbir itu harus jelas. Kadang-kadang imam itu gitu.
belum bergerak tapi takbirnya sudah kencang. Nah ini kan makmum yang di belakang nggak lihat posisi imam. Nah ini kan susah juga kan. Allahu Akbar tapi belum bergerak. Ya ini harus imam juga harus pinter lihat juga posisi makmumnya. Ya kalau bisa membaca takbirnya itu pada saat sudah mulai agak mau rukuknya sempurna, Allahu Akbar gitu. Nah gitu. Sehingga makmum bisa menunggu dan mengantisipasi. Kalau yang di belakang susah melihat imam. Nah oleh karena itu perlunya juga takbir itu yang jelas. Ini takbir beda-beda. Ya memang beda bagus, tapi sesuai tempatnya lah gitu. Pada saat mungkin yang agak singkat ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu mau duduk, Allahu Akbar, mau mending berdiri, cerot langsung berdiri loh. Disangkanya ini takbir panjang itu adalah takbir ke berdiri. Bagi makmum yang mungkin waktu itu tidak konsentrasinya mungkin kekhusyuannya kurang pas, dia langsung berdiri. Ada saya lihat tuh, Allah, duduk lagi. Ini ada yang kayak gitu. Ini juga imam harus ngasih aba-abanya itu yang tepat. Jangan sampai membikin kacau makmumnya juga. Ini sebaiknya. Jadi dua-duanya lah. Tapi bagus tadi itu mekanisme bagaimana cara mengikuti imam. Itu memang seperti itu Pak, betul. Pada saat sujud pun juga lihatlah dulu. Cuma kan kalau yang dilihat itu adalah sujud sampai meletakkan itu kan yang di depan melihat, tapi yang di sono kagak lihat, kagak lihat imam. Makmum yang di pojok sana apa bisa lihat? Nggak bisa. Makmum yang di sana bisa lihat nggak imamnya? Nggak bisa. Maka kode kata ini yang paling harus diikuti. Artinya imamnya ketika menyebut takbir harus jangan sampai telat. Maksudnya takbir dulu baru gerakan, jangan gitu ya. Harusnya pada saat baca takbir itu sudah dianggap sudah posisinya sempurna ketika takbir selesai itu. Ya. Kalau yang di depan sini masih enak bisa lihat. Ya kan? Kanan, kiri, belakang, nah itu yang agak susah. Ya, itu oleh karena itu ini juga imamnya juga harus mengerti kondisi makmumnya. Nah itu catatan juga yang kedua. Terus yang pertanyaan yang kedua, itulah yang disebut dengan hadis tauqifi. Ya. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi pada saat itu yang bukan Nabi melakukan atau bukan Nabi yang mengatakan, maka ketika itu adalah yang berbicara sahabat lalu Nabi mengiyakan, membenarkan, itu menjadi hadis tauqifi dan itu kita juga dianggap sunnah juga karena Nabi mengiyakan, Nabi menyetujui, makanya disebut dengan hadis tauqifi. Karena ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis tauqifi. Hadis qauli, hadis yang berupa ucapan, Nabi langsung ya. Bisa juga itu ada hadis qauli. Ada hadis fi'li yaitu perbuatan di mana Nabi melakukan. Seperti misalnya melakukan sholat, itu Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Artinya Nabi dahulu mendemonstrasikan sehingga para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh juga yang disebut dengan demonstrasi juga kan dari sahabat. Sahabat melakukan, Nabi kemudian mengiyakan. Nah itu disebut dengan tauqifi. Ketetapan Nabi. Nabi diam saja itu juga betul. Artinya diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Diamnya Nabi pada saat ada seorang sahabat melakukan itu menunjukkan disepakati atau disetujui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dibenarkan, wah itu luar biasa. Kayak tadi itu barusan. Karena Nabi ini
oleh Allah itu inkisyaf, terbuka hijab baginya. Sehingga Nabi itu pada saat menjadi imam tahu kondisi makmumnya semua, tahu. Oh, kalau seandainya itu ada imam yang tahu begitu, waduh, ngeri kita ketahuan bacaannya kayak gitu. Ini bisa juga ya. Yuk kita sholat di belakang Nabi, waduh, harus benar-benar itu, ya kan? Sahabat itu luar biasa antusiasnya untuk bisa sholat dengan Nabi. Sampai jauh-jauh dari daerah yang agak jauh gitu, itu menunggu hanya untuk sholat bersama Nabi. Luar biasa. Dulu itu sholat wajibnya saja seperti sholat Jumat, bahkan mungkin seperti kayak hari raya kali itu. Maka kondisinya sampai sekarang pun, walaupun Nabi sudah wafat, sholat wajib udah kayak sholat Jumat. Beda dengan sholat di masjid lain, wajar lah ya. Coba walaupun Nabi sudah wafat, tapi coba mana pernah sepi itu? Sepinya pada saat ada COVID aja begitu, ya COVID ya. Tapi sekarang rame lagi, luar biasa. Itu Nabinya sudah wafat aja, nggak pernah sepi itu Masjid Nabawi. Apalagi Masjidil Haram yang nilainya 100.000, ya kan? Masjid Nabawi 500, nah, Masjidil Aqsa ya berapa nih Masjidil Aqsa? 1.000 ya, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa baru 500 lupa. Nah itu, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya Pak Haji Lilian kayaknya siap, udah selesai. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Semuanya, terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang saya salah ucap. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.